Dijelaskan bahwa tubuh manusia mampu mencapai apapun yang kita atur dalam pikiran kita. Seperti halnya sekelompok biarawan Shaolin. Biksu Shaolin adalah satu orang yang paling disiplin dengan ilmu spiritual yang sangat tinggi. Para biksu tersebut dikenal memiliki kemampuan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka dapat bertahan di suhu yang ekstrim, berjalan di papan kayu, mengambang di atas air, dan dapat merubah bentuk tubuh mereka dengan cara apapun. Berikut daftar kemampuan biksu Shaolin yang mengagumkan. Number 1. Bertumpu dengan satu jari. Melakukan pembalikan posisi dengan dua jari telunjuk sudah umum di dunia kungfu Shaolin selama beberapa tahun. Tetapi saat ini ada keterampilan Shaolin lain yang sangat langka yang dapat melibatkan penyeimbangan diri hanya dengan satu jari. Untuk melakukan keterampilan langka tersebut, biksu itu pertama-tama menyeimbangkan dirinya dengan jari-jarinya yang terulur. Biksu tersebut memiliki satu jari telunjuk terentang di satu tangan dan semua jari terentang di sisi lainnya. Para biksu Shaolin tersebut membawa kemampuan ini ke Chicago untuk pertama kalinya sekitar 50 tahun yang lalu. Alasan dibalik kekuatan jari para biksu Shaolin yang luar biasa tersebut adalah latihan intensif yang mereka lakukan. Para biksu tersebut berlatih selama bertahun-tahun untuk membuat jari-jari mereka sekeras besi. Latihan yang mereka lakukan untuk membuat jari-jarinya kuat adalah meninju jari mereka pada sebuah pohon dan selama bertahun-tahun. Hal itu telah menyebabkan terciptanya indentasi sedalam 2 inci pada pohon-pohon di sekitar biara Shaolin. Number 2. Memecahkan kaca dengan jarum kecil. Bagi sebagian besar orang sulit untuk memecahkan kaca dengan tangan kosong, apalagi dengan satu lemparan jarum. Tetapi para biksu Shaolin telah melakukan hal yang mustahil tersebut dengan mudah. Untuk memahami bagaimana kaca tersebut bisa pecah dengan jarum, kita harus masuk jauh ke dalam ikatan kimia kaca. Kaca sangat kaku dan tidak mudah retak, tetapi karena struktur kimianya yang aneh, hal tersebut yang membuat kaca menjadi lemah. Selain itu, trik yang digunakan oleh para biksu Shaolin tersebut adalah tidak menekuk jarum di bawah tekanan saat melemparkannya. Jadi yang harus dilakukan para biksu Shaolin adalah melemparkan jarum dengan kekuatan yang besar, tetapi berhati-hati untuk tidak menekuknya. Begitu jarum yang kaku tersebut membentur kaca dan menciptakan retakan yang dalam, muncul gaya didistribusikan ke seluruh kaca dan hal inilah yang membuat kaca menjadi pecah. Number 3. Bertubuh sekeras batu. Dimulai sejak usia dini, para biksu Shaolin berlatih membuat tengkorak mereka keras bahkan sekeras batu. Mereka membenturkan tengkorak ke berbagai bahan, mulai dari sekantong pasir, batang kayu, bahkan menggunakan sebuah besi. Setelah bertahun-tahun berlatih, tengkorak mereka pada dasarnya berubah menjadi sangat keras. Kekerasan tengkorak tersebut dapat dilihat setelah para biksu Shaolin tersebut mengebor tengkorak mereka selama hampir 10 detik. Tidak ada setitik darah, hanya bercak merah terang di tempat bor tersebut ditancapkan. Meski hal itu terlihat lucu, keterampilan tersebut tidak boleh dilakukan di rumah tanpa pengawasan dari ahlinya. Number 4. Menyeret besi dengan buah sakar. Dari dulu hingga saat ini, kungfu Shaolin sering melibatkan banyak teknik latihan pada besi. Teknik-teknik ini pada dasarnya digunakan untuk melatih bagian tubuh yang rentan menjadi sekeras besi. Salah satu bagian tubuh yang rentan pada pria adalah bagian pribadi mereka, yaitu buah sakar. Biksu Shaolin berlatih membuat bagian pribadi mereka tersebut tahan terhadap benturan seperti tendangan. Pelatihan ini melibatkan stimulasi aliran darah pada jaringan di area yang ingin dikuatkan, dan hal ini juga meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan pada area tersebut. Secara bertahap, tingkat stimulasi tersebut meningkat dan bagian-bagian yang paling rentan dari pria menjadi sekeras besi. Duduk dengan bambu tajam. Duduk dalam posisi jongkok dengan tangan menyatu, seimbang pada dua pilar dengan batang bambu tajam tepat di bawahnya dan mangkuk di atas kepala mereka selama 2 jam. Keterampilan ini melibatkan kekuatan inti pada kaki mereka dan dibarengi dengan keseimbangan pada tubuh. Para biksu tersebut berdiri di atas 2 pilar dengan 1 kaki di setiap pilarnya, dan mereka kemudian duduk dalam posisi berjongkok. Tidak semua latihan dilakukan seperti itu. Dalam beberapa kasus, para biksu tersebut memegang 2 mangkuk berisi air,
satu di masing-masing tangan mereka dan yang ketiga diletakkan di kepala mereka. Keterampilan yang para biksu lakukan tersebut dilakukan selama hampir 2 jam dan dengan posisi seluruh tubuh diam atau benda akan jatuh. Number 5. Kemampuan mabuk gila. Diketahui ada seorang biksu yang menyamar sebagai orang mabuk dan kemudian memegang lawan kemudian melukainya. Siapa yang menyangka bahwa menyamar sebagai orang mabuk bisa berubah menjadi keterampilan kungfu? Kemampuan mabuk gila adalah keterampilan khusus yang dimiliki oleh beberapa biksu di Shaolin, di mana seorang biksu bertindak seperti orang mabuk dan memiliki gerakan yang mematikan. Latihan mabuk gila ini termasuk mengangkat kaleng air yang berat dan bergerak di sekitarnya seperti orang mabuk. Ketika keterampilan tersebut dilakukan dalam pertarungan atau selama pertahanan, biksu itu akan berpura-pura mabuk dan memegang erat lawan seolah-olah dia mengangkatnya. Keterampilan ini adalah salah satu keterampilan Shaolin yang paling vital dan pelatihan ini melibatkan penguatan lengan dan jari. Bertahan ditusuk tombak. Seorang biksu memiliki kemampuan untuk bertahan ditusuk oleh banyak tombak. Semua dilakukan pada saat yang bersamaan. Diketahui seorang biksu Shaolin yang menggantung dengan mudah di atas tombak tajam atau menutup tombak tersebut hanya dengan leher mereka. Ada perdebatan tentang apakah keterampilan khusus tersebut digambarkan oleh para biksu itu nyata atau hanya sekedar trik panggung. Banyak yang percaya itu adalah trik yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan latihan yang benar. Misalnya dalam hal mematahkan atau menakuk tombak dengan leher. Beberapa orang percaya bahwa triknya ada pada tombak itu sendiri. Tombak yang mereka gunakan tidak sekuat tombak asli dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Di sisi lain, banyak orang percaya bahwa selama bertahun-tahun biksu Shaolin melakukan pelatihan tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan prestasi yang biasa dilakukan oleh manusia super. Kemampuan menghisap ekstrim. Keterampilan lain yang dimiliki oleh biksu Shaolin adalah kemampuan untuk membuat hisapan ekstrim di daerah perut bagian bawah. Biksu tersebut menciptakan penghisapan luar biasa di perut bagian bawah dan menempelkan mangkuk di perutnya. Hal ini dikenal sebagai keterampilan kekuatan yang stabil, dan hanya sedikit biksu di seluruh dunia yang menciptakan hisapan yang sedemikian ekstrim tersebut. Bahkan 8 orang tidak dapat memisahkan mangkuk tersebut dari perut biksu itu. Kekuatan mental adalah aspek penting dalam melakukan keterampilan penghisapan ini. Biksu Shaolin menjalani pelatihan mental bertahun-tahun untuk menjadi praktisi sejati dalam seni bela diri yang unik tersebut. Selain itu, pelatihan mental lebih diutamakan daripada pelatihan fisik, dan pikiran perlu dipersiapkan untuk menerima tantangan dan kesulitan dari teknik tersebut. Setelah para biksu mencapai kesadaran mental yang diinginkan, mereka dapat membuka chi pada tubuh mereka, dan hal tersebut adalah sumber sebenarnya dari kekuatan para biksu Shaolin tersebut. Number 6. Mengangkat meja dengan mulut. Baru-baru ini seorang biksu mengangkat seluruh meja dengan barang-barang di atasnya hanya dengan mulut dan gigi. Pelatihan tubuh besi mungkin menjadi salah satu regimen pelatihan yang paling sulit di dunia. Para biksu Shaolin berlatih berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun, dan mungkin bagi sebagian orang untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan waktu seumur hidup. Bagi orang normal hal tersebut sangat sulit, bahkan mustahil mengangkat seluruh meja menggunakan mulut. Tetapi mulut dan gigi biksu Shaolin sangat kuat sehingga mereka dapat mengangkat seluruh meja hanya dengan mulut dan gigi mereka dan bahkan membawanya berkeliling. Number 7. Menghancurkan batu dengan tangan. Menghancurkan beberapa batu besar yang tersusun satu sama lain dengan telapak tangan mungkin hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keterampilan khusus. Kemampuan ini adalah keterampilan lain dari teknik pelatihan tubuh besi yang biasa dilakukan oleh para biksu di Shaolin. Para biksu Shaolin dapat menghancurkan batu besar hanya dengan satu pukulan dengan tangan. Selain itu, mereka bukan hanya dapat mematahkan satu batu saja, namun mematahkan setiap batu dalam sebuah tumpukan batu yang tersusun hanya dengan satu pukulan kuat. Michael Field, seorang ahli fisika di MIT, mengatakan bahwa memukul batu dengan kekuatan momentum dan menentukan posisi yang tepat adalah semua yang diperlukan untuk melakukan keterampilan tersebut. Hebatnya, ini adalah salah satu gerakan manusia paling efisien yang pernah dilakukan.